Ya, selain Belum daripada dapetin prize pool ini juga nih. ya, mereka juga pengen buat dapetin. Dan bisa dibilang mereka udah tamat berarti Om. Iya, Tamat. Jadi mau nggak mau kayak begitu loh. Mungkin banyak yang kalau kita menyebutkan ini mungkin entah ada yang panas atau gimana karena Bosco. mungkin perbedaan dari fanbase-nya. Tapi mau nggak mau di saat EVOS berhasil untuk mendapatkan satu trofi ini, udah Title mereka ini nih. lengkap mereka udah. Oke. Ya. Dengan di bandnya Moskov berarti Loyi bersama dengan Faramis Loh, akan diadu, tapi tidak Oh. ternyata karena kalau ada Loyi akan dikejar dengan Link Annabelle. Wow. Ini link Annabelle lumayan membekas Annabelle sih. tapi ini harusnya bukan di sini. Iya, harusnya di sini kan. First pick EVOS ya. Iya, harusnya di sini. Nah, Saya kaget Cukup ya. kaget kita. Loh, Shock kok saya nongolnya di ya. sebelah gitu tadi. mampir dulu, mampir. Kenalan dulu. Ini dia dari Arki Akira. Ini mau jawab pakai apa? Faramis masih kebuka sebenarnya karena Valentinanya udah ditutup. Ya, tapi mereka tidak memilih ke mid laner dulu ya, tapi Roger. Roger yang memang menjadi kekuatan sebenarnya dari dulu Araki Akira memang mereka selalu menggunakan Roger. Dan Roger di sini juga ya tetap lah ya bisa di flex pick, bisa dipakai oleh King, atau mungkin bisa dipakai oleh Gusta Lagusta. Oke, dan kita bakal melihat juga sih untuk menjawab hal ini Roger yang cukup kuat di arah early game. Apakah mereka akan ngebawa sisi lain mungkin dari mid lane-nya atau roamernya yang juga bisa keep up di arah early nantinya. Dan ingat dengan adanya Grok menurutku harus jauh lebih berhati-hati lagi. Yep. Bahkan jalan dari Link pun bisa ditutup. Ini setidaknya dengan satu grok ini lah mereka bisa mengebrak bagaimana area pertahanan, mereka bisa mengebrak. mengebrak dari awal gitu loh. Dan ternyata Dan hero-hero juga, udah biasa kita lihat dari Post Glorium ya. Untuk Yep. kali ini mereka tidak menggunakan secara terburu-buru, mereka simpan terlebih dulu. Coba. Mereka tidak biasanya yang kita lihat Cloud Cloud diutamakan gitu loh. Cloud diutamakan. Tapi untuk kali ini mereka berpindah. Ya, tapi mungkin memang Link semahal itu ya, karena Iya. Link bisa jatuh ke tangan buat Araki Akira juga. Di luar dari link tadi nih kayak yang dua ini lagi Iya. barusan ya. Kalau Terry Gislanya mungkin lebih ke ya ini hero pegangan ya buat Wah. Fluffy sendiri terlepas daripada Xbox, dan Cloud juga mungkin dibutuhkan. Kalau untuk berjaga-jaga jangan sampai nanti misalnya Cloud juga di-ban, Mm-mm. jadi hero buat Brands ini lumayan habis takutnya. Oh, secure dulu. Cuman Assassin yang udah diambil sama Annabelle ternyata bakal dihadapkan dengan Baxia di arah junglernya. Dengan ya hero support yang sebenarnya udah mulai terbatas nih untuk nge-support Baxia nanti. Ini mungkin matchup yang udah beberapa kali kita lihat juga ya. Mm-mm. Dimana Baxia bisa sangat-sangat efektif untuk bisa mengganggu bagaimana farming ability yang dimiliki oleh assassin lawan. Makanya di sini Baxia ya udah. Mereka punya grok, mereka punya satu hal untuk bisa melihat bagaimana area Oh. depannya. Lalu mereka lanjutkan lagi dengan dari Baxia gitu. Iya sih. Apabila nanti dari mid laner-nya mereka gunakan lagi dengan hero-hero early-nya yang memiliki satu power damage, ini akan sangat-sangat nikmat sekali loh. Iya. Untuk pemain-pemain dari Akira. Tapi Benar mungkin juga. sekarang ya di matchup kita yang keempat ini Edit yang tadinya selalu menjadi perebutan untuk di first and second pick, ternyata gak diambil sama sekali, bahkan masuk ke dalam banning yang kedua. Second phase ya justru dia masuk ya. Dan opsinya memang masih ada sih dari Post Glory bisa ditaruh di arah Romer dan Yuzong pun sama. Belum keluar loh hari ini sama sekali. Cuma power dari Yuzong ini sebenarnya gimana Om selain ngincer ke area backline, Dia juga bisa menangin buat early phase-nya ya. laningnya ya? Laningnya kuat banget buat Yuzong dengan pasifnya dia, curse touch-nya dia yang bakal bisa nge-regen lagi buat HP-nya selama berani sih. Kalau kita berani buat mukul lawan, hit lawan dengan maksimalin stack pasifnya dia bakal kuat banget buat Yuzong. Dan respect dengan efek sana yang biasa dipakai oleh Dreams dan Arlot Ben. Carmilla. Oh iya sorry, Carmilla. Carmilla yang potensial di arah Romer ya? berarti? Romar Carmilla benar. Wah ini Curse misalnya of touch kan? Misalnya ada dikombinasikan juga dengan adanya Lu yang dipilih oleh Akira. Oke. Buset sekalinya mereka keluar di satu titik ini kombinasinya jahat tau. Mereka keluar ke satu titik, Grok ikut di situ, mendadak wild charge. Ini bahkan Loyi nggak masuk kayaknya di mana-mana ya. Iya, Lu ini masuk di mana-mana. Loyi Emang kayak tadi kayaknya saya selalu ada ya di match 1 sampai 3. Masa ini udah Kemana saya dilupakan sekarang? ya? Break makan kali dia. Aduh, istirahat dulu. Tapi memang tiap tim punya preferensinya masing-masing Setuju, sih. setuju. Dan sebenarnya masih possible nggak sih di Arki Akira? Ke Cici. Dan Cici ternyata yang diambil. Yap, Cici. Tapi targeting untuk Cici sendiri di sini hanya Terisla ya. Dan kalau kita bicara soal head to head antara Cici dan Terisla untuk di landing phase, ini masih bisa dipegang dengan Terisla, apalagi dengan War X yang memang sudah di buff juga. Nah masalahnya dua hero ini adalah dua hero yang memang menggunakan War X untuk first item, baik untuk Cici dan juga Terisla. Mhm. Jadi tinggal siapa yang bisa dapetin di early game lebih cepat, itu bakal jauh lebih untung.
Oh. Loyi-nya akhirnya muncul sekarang bersama dengan Finally. Tydeal. Akhirnya. Waduh. Heavy CC lagi. Nah ini dah, metodenya masih sama. Masih sama, ya benar. Mereka bakal main full crowd control juga ya. Mungkin kecuali Cloud, tapi Cloud juga kalau kita bilang ya ini crowd controlnya dalam rupa damage. Dengan Blessing Duet yang bakal dipakai. Tapi di Tempest mana of Blade, area? betul. Tempest of Blade bisa knock up ke atas kan. Oh ya. Yang berubahnya Betul. positioning dari pick-pickannya aja Om ya. Betul. Ya mungkin kalau kita ngeliat dari MPL kemarin ya, ini pasti mungkin akan ada yang di depan, di depan, tapi ini berubah. Oh, diganti-ganti aja Digeser ya. aja, urutannya. digeser. Bener-bener digeser. Dan last pick-nya. Roger Flex kah? Tapi mereka kurang di mid lane-nya sih. Faramis. Oke. Bukan Roger Flex, karena memang sudah punya Baxia ya. Ya. Gusta untuk gold lane. Sagan seperti biasa juga power pick dia adalah Faramis. Dan kembali muncul sekarang buat Faramis. Dan ini cukup menakutkan dengan Faramis yang dihadirkan oleh RQ Akira. Karena dengan longer team fight-nya akan lebih menguntungkan untuk RQ Akira. Bener sih, tim fight panjang bakal menutup momentum nantinya dari Tigreal, Terizla, atau bahkan Loi. Yap. Kecuali Netherrealm bisa dipancing keluar dengan si Annabelle. Oh, jadi Tugas dari Annabelle ya. tugasnya Annabelle untuk memancing ke arah Netherrealm. Dan kita bakal lihat El Clasico versi internasional antara EVOS Glory versus RRQ Akira di game yang pertama. Best of 2 series bersama Ranger Remas dan juga Owl. Alright, derby klasik internasional. Walaupun berbeda region, tapi memang dari tim yang memiliki history rival yang nggak bisa kita pungkiri. Betul. Derby klasik, mampukah RRQ Akira membalaskan dendam dari saudara mereka yang berada di region MPL ID atau bahkan EVOS Glory benar-benar membungkam RRQ di 2 region? Ya, karena bukan cuma di region dari MPL dan MDL-nya juga ya. Betul. Udah kelihatan banget soalnya kemarin dari SPS juga digadang-gadang EVOS ini lagi mukbang RRQ. Dan inilah RRQ yang akan mereka lawan nih selanjutnya. Betul. Karena sebelumnya di Sena, di Hoshi, udah. Dan ini akan menjadi ajang pembuktian. Karena kalau ngelihat kita ini dari Annabelle dengan Link-nya kembali ini. Dan sekarang kalau kita ngelihat di hari ini Link sangat laris manis ya. Cuma satu tim saja yang tidak menunjukkan Link-nya. di dalam kemenangan. Nih kalau kita ngomongin 3 kemenangan yang sudah terjadi, semuanya ada Link, ya kan? Kecuali match 1. Ya, itu pakai Julian. Julian dan juga Roger, karena match 2 ada Link-nya, Kairi. Match 3 tadi penutupnya ada Link dari Kartezi. Oke, dan apakah Link ini akan menjadi satu kemenangan lagi yang bisa disecure oleh EVOS Glory? Karena kalau ngeliat sekarang juga di arah top lane Gusta Lagusta. Damage yang disumbangkan oleh Annabelle. Ini membuat sekarang dari Gusta Lagusta mundur dulu nih, dan bahkan ini ngebantu Bransnya untuk lebih memenangkan lagi nih nantinya dari segi match up laningnya bersama dengan Roger. Dan bahkan yang sangat aku suka dari Annabelle barusan adalah dia tuh nge-trigger Purify-nya dulu. Ketika Purify-nya nggak ke-trigger, dia nggak mau masuk. Yap. Kalau Purify-nya ke-trigger dan sekarang dia bisa masuk. Tapi kondisinya kalau dia sekarang masuk, dia akan kehilangan purple buff. Ya, dan ini hal-hal yang jarang terjadi nih. Cloud menang lane atas Roger. Ya karena bantuan ya. Karena bantuan makanya. Dan turtle yang pertama sekarang sudah muncul. Di mana setup ternyata udah dilakukan terlebih dahulu oleh King-nya. Bergerak ke arah bawah, kedua belah mid laner sedang berbagi XP juga untuk bisa menginjak level 4-nya untuk bisa mendapatkan source ultimate. Tapi nampaknya Annabelle melakukan pertukaran atas turtle terhadap orange buff. Dia tahu betapa sakit rasanya digaruk. Dan bakal Purify game ini kepetok. Second, dia harus menggunakan Purify dan bahkan Netherrealm-nya terlalu mahal. Ternyata source skill yang keluar di depan sana. Meanwhile, Luis bakal coba untuk memberikan pressure di arah purple buff. Yap, recall yang memang tadi bisa digagalkan ya. Tapi memang nggak ada hal yang lebih lanjut lagi bisa dilakukan oleh Luis selain mendelay aja waktu kepulangan dari Annabelle. Dan purple buff sekarang udah mulai rame nih. Udah mulai ada informasi yang dicari juga oleh Luisnya, mengganggu dan mendelay lagi untuk Annabelle bisa mendapatkan purple buff tersebut. Tapi udah ada udah ada retribution kali ini. Udah ada retri. Dan Purify ada di 2 tangan dari EVOS Glory. Dan jujur lihat di arah bottom lane, mereka tidak akan membiarkan King diam begitu saja. Tapi untuk ngomongin team fight dengan adanya King yang kuat dan perkasa sekarang dengan level yang paling tinggi. Bahkan ya memang levelnya tidak terlalu berbeda jauh ya. Tapi dia berada di level paling tinggi bersama dengan Annabelle di lawan Gusta Lagusta. Dia tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan dari Cloud-Kun. Tapi kalau itu terjadi nanti, dia akan kena sendiri ganjarannya. Karena memang masih belum ada item juga ya buat Cloud-Kun-nya ya. Tapi Wild Charge? Oke, Wild Charge dikeluarkan.
Dengan Secret Hammer berhasil memancing flicker and dari seorang Lewis. Blast Dread from Brans. Mundur ke belakang bakal coba ditabrak oleh seorang King. Lihat Dreams dengan sangat sigap melakukan sedikit perimeter untuk tidak bisa ditumbangkan Bransnya. Karena kalau tadi Brans tertabrak, berhenti pergerakannya dan Purify terpancing minimal. Itu minimal banget. Minimal banget ya. Tapi untuk sejauh ini belum ada first blood. Mereka bermain cukup hati-hati. Berbeda dengan 3 match yang tadi kita saksikan ya. Kayak Betul. early-nya tabrak-tabrak masuk semua. Dan sekarang dengan bermain cukup objektif pula. Setup nantinya menuju ke arah Turtle yang akan juga menentukan siapa yang akan lebih unggul. Karena dari kedua belah tim ini goldnya pun sama. Kejar-kejaran hanya beda 100 gap aja. Dan kalau ngelihat dari potensinya untuk memegang ke arah objektif terhadap Turtle, harusnya King pasti punya keunggulan lebih ya. Yes, dan bahkan Anafel kali ini selamat datang di international scene. Mungkin dia belum panas, jadi dia membutuhkan match pertama dan di game pertama ini untuk bisa membawa game selanjutnya agar lebih agresif lagi. Karena kita belum lihat di mana Anafel permainan dengan Link ya. Karena kita tahu Link Anafel salah satu Link yang terbaik yang ada di MPL ID untuk season 13 kemarin. Cukup setuju. Ya. Mengejutkan juga ya, selain alfanya ya, Linknya juga mengerikan. Mengerikan sekali sih Linknya. Aku lebih benar-benar mengerikan Linknya. Karena dari dia punya ketenangan untuk nge-steal Lord, disitulah aku ngeliat sense sebagai seorang assassin. Yap, insting jungler juga yang ada ya. Tapi Turtle ternyata memang di-setup duluan oleh EVOS Glory tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ Akira nih. Dengan satu Turtle tersebut ini menjadi netral lagi, goldnya juga sebenarnya. Tapi ternyata bergerak ke arah bawah, Tekashi. Oke, di dive in dan Anafel kali ini udah gak ada Tempest of Blade dan hampir saja ter-take down. Meanwhile, dari mid lane pasukan dari RRQ Akira, mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah orange buff dan untungnya King nggak tahu ada Anafel di sana. Kalau King tahu dengan darah 1/4 dan tidak ada Tempest of Blade, gue yakin 1000% King akan nabrak Anafel. Ditabrak tuh ya. Ditabrak pasti, minimal retributionnya kepake lah Anafel. Oke. Dan kita akan melihat sedikit dari replaynya ya, terikat dengan curtain skull. Tapi memang untungnya tadi nggak ada wave juga yang masuk ya. Kalau wave masuk itu bakal beda cerita. Tapi Watch Wacar out, Flicker berhasil mendapatkan Kalkun tapi ternyata Purify Games FTT. Meanwhile Implosion masih sempat keluar dan tertabrak dengan adanya tembok 1 kali 24 jam membuat para pasukan dari RRQ Akira. Mereka terkena surprise harusnya karena Kalkun is coming. Netherrealm ternyata menyelamatkan semua pasukan RRQ Akira. Dan mereka mencoba untuk membalaskan kembali tim fight yang dimiliki. Meanwhile Fluffy Flicker power defensif mencoba dipasang begitu saja. Fluffy, Alamosis never enough. Tapi nampaknya Anafel juga gagal untuk mendapatkan 1 poin kill di arah bottom lane. Jadi bisa kita bilang EVOS Glory rugi total. rugi ya. Total. Yes, dan ini semua ternetralisir dikarenakan satu buah Netherrealm. Tadi ada Kalkun yang masuk sendiri, dia mau coba untuk melakukan adanya aksi backstep. Namun Netherrealm ini juga mengubah segalanya, semuanya jadi miskalkulasi dan 4 pemain yang berdekatan juga dari RRQ Akira akhirnya justru mengembalikan keadaan di mana Kalkun yang memang harus tumbang. Usaha dari Anafel bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan sedikit curi-curi ke arah turretnya, tapi memang selalu bisa ditutup oleh Tekashi dan bahkan kali ini Luis harus mundur dulu. Luis, respect is the key. Jangan sembarangan main coba masuk ke dalam sana. Dan bahkan kita bisa lihat perpasukan dari tim RRQ Akira. Mereka terkena surprise! Di top lane, 1 poin kill yang mahal. Plastic di atas dikeluarkan oleh seorang Brans. Meanwhile Anafel benar-benar di zoning out. Dan kalau aku jadi Anafel, kali ini dia harus tenang. Dia harus farming dulu, nggak apa-apa sekarang dihajar abis-abisan sama sosok seorang Tekashi. Karena di sisi sebaliknya kita lihat Wildcast telah dikeluarkan seorang Luis. Implosion berhasil mendapatkan 2 tapi tidak akan adanya damage membuat para pasukan dari Akira masih bertahan. Dan Ram mencoba untuk menyelamatkan King dan juga Luis tapi nampaknya tidak akan cukup. Karena Brans is coming. Damage per second from Cloud Brans yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Akira apalagi King. Yang dari tadi belum ke pressure. Yap. Dan kunci jawaban dari RRQ Akira dengan adanya Faramis untuk bisa melakukan adanya fight back ini harus di-trigger sih memang. Tadi ada satu implosion yang kena ke arah 2 orang, tapi akhirnya ada follow up damage juga dan follow up CC juga dari penalty zone yang akhirnya membuat dari RRQ Akira mereka harus bisa dikalahkan dari segi team fight-nya juga. Tapi diversion lagi-lagi membuat dari Kalkun dan Brans ini cepat banget pastinya untuk bisa melakukan rotasi. Dan jangan lupakan Anafel ini juga cukup mandiri. Dia dari tadi masih belum fight, dia masih bisa farming secara free juga tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Kalau kita lihat dari Luis dengan gameplay yang cukup agresif ya, dari tadi dia cukup nempelin juga ke arah Anafelnya, ini udah mulai dibungkam.
Dan kalau aku lihat, ini adalah salah satu kelihayan dari Anavel. Oke. Dia nggak manja, dia nggak apa-apa, nggak di zoning out di arah purple-nya. Dia nggak dibukain mapnya, nggak apa-apa. Selama dia pegang purple, dia masih bisa gitu loh. Nggak apa-apa nggak point kill, tapi farming aja. Memang Link, kalau bisa kita bicarakan, early punya pressure, tapi nggak mematikan. Yap. Beda sama pressure-pressure mematikan seperti kayak instant Nolan, ya kan? Julian, nah itu mematikan. Kalau misalnya dari Link nggak mematikan, memang pressure sangat kuat. Tapi lihat di depan sana, Walchers all in menuju ke arah seorang Fluffy. Ditelan bulat-bulat. Tapi nampaknya ini sebuah informasi untuk seorang Anavel. Kalaupun dia sekali mencoba mendapatkan steal terhadap Lord, dia punya chance. Ya. Nggak ada Walchers di sini. Ya, dan one thing yang aku notes banget dari Anavel adalah dia pintar banget untuk cari pertukaran. Ya. Lihat dia udah level 13 sedangkan King masih level 11 yang baru saja menginjak 12. Baru aja nginjak 12, sedangkan dia dalam kondisi yang benar-benar punya 3 assist. Anavel nggak punya apa-apa. Dreams di depan sana. Maka coba untuk membuka badan. Brans mencari stack terlebih dahulu. Tapi King nggak bisa menahan lama. Untuk Lord Legend dan Power of Retribution. Anavel berhasil men-take over Lord. Dan bahkan di depan sana, mereka membuat para pasukan dari tim Anarchy akhirnya menjadi satu. Walaupun dengan adanya teleportation, dia nggak bisa mundur ke arah belakang Cloud. Satu-satunya wall chest yang dikeluarkan oleh Luis tidak bisa berarti apapun. Karena kalau mereka masih memaksa team fight di dalam kondisi seperti ini, Lord akan bebas. Dan tentunya Anavel akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia punya power clear. Yap, tapi Anavel masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ Akira untuk tidak bisa menghancurkan outer middle turret. Dan satu Retribution, stealing Lord dan juga memenangkan level Retribution tersebut menjadi jawaban untuk EVOS Glory kali ini. Berhasil untuk mensaman Lordnya di arah bawah. Split push power jangan lupakan, bukan cuma sekedar dari Anavel. Brans ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Ya sekarang mungkin Luis akan dengan PD dia ketika melawan Anavel, tapi enggak untuk nanti. Enggak untuk nanti kalau dia udah punya item untuk bisa penetration. Turun di arah bottom lane, but it's okay. Para pasukan dari tim Anarchy akhirnya pun gak ada bisa melakukan following up. Sekalipun Seigen mendekat ke arah bottom lane, gak bakal cukup. Dan lihat Lordnya, lumayan atit. Iya, dan ini Lord yang pertama juga sih, jadi memang masih bisa di-clear tapi potensi yang bisa dimaksimalkan oleh EVOS Glory adalah menghancurkan inner turret di arah atas. Outer middle akan segera dihancurkan pula, tapi nampaknya King ini udah mulai melakukan defense tipis-tipis. Defense tipis-tipis yang diberikan di arah mid lane, mereka tidak mau kehilangan sama sekali mid turret karena ini vision satu-satunya mereka tahan. Nah itu dia. Satu-satunya jembatan untuk top turret ke bottom ke mid ada di mid turret mereka. Kalau mid turret outer mereka juga pecah, case-nya akan berbeda. Ya, dan jangan lupakan ada Luoyi ya, yang bisa kemanapun, tapi King. Outshell Gaming bersama dengan Walchers telah dikeluarkan Blessed Red dari seorang Brans. Berhasil menghentikan pergerakan dari Akira. Mundur ke arah belakang, sakit tapi nampaknya kita lihat Cloud adalah satu-satunya damage deal yang bisa dibuat oleh EVOS Glory yang akhirnya mendapatkan double kill. Curse and Curse memang mendapatkan Brans di arah belakang. Tapi nampaknya pertukaran ini tidak terlalu adil. Dan tak ada satupun yang berani menuju ke arah sosok seorang Cici di arah bottom lane. Ya. Gak ada. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Tapi memang 1 tukar 2 yang terjadi ya. Dan ini di replaynya. Temples of Blade yang connect ke arah Kingnya. Sedangkan di sisi lain memang Bransnya dipegangin. Dan Tekashi ya udah dia dibiarin aja. Dikasih aja pulang. Gak mau terlalu memaksakan juga. Semenjak memang dari research-nya juga tadi udah keluar. Dan memang gak banyak kill sih. 4-6 sekarang. Goldnya juga gak beda jauh. Tapi EVOS Glory perlahan ini mereka juga menunjukkan bagaimana power mereka udah didapetin dari masing-masing. Dari Bransnya, dari Anavel yang udah join fight juga. Dengan modal tadi ada Hasclaw, ada BOD juga, dan Berserker's Fury yang menjadi damage nantinya yang akan bisa menumbangkan pemain-pemain dari RRQ Akira. Oke. Anavel kali ini dia harus ingat terus dengan adanya purple buff yang dia miliki. Dia harus tepat hitungannya. Karena kalau tidak, menurut aku bukan hanya Lord yang hilang, purple buff-nya juga akan hilang. Dan kontes kalau misalnya berhasil dapatkan Lord sekalipun terkena wipe, nggak bakal baik sih untuk EVOS. Iya, dan sepertinya RRQ Akira mereka nggak gentar ya. Itu dia aku Mereka set up duluan karena mereka pede dengan adanya utility jungler. Dia bisa pegangin Lordnya dulu, tapi sepertinya ada sedikit keraguan-raguan. Kalau ngeliat antara Luisnya juga dan Tekashi-nya bergerak ke arah tengah, di reset dulu, ditarik ulur dulu nih. Oke, Brans sudah berhasil mendapatkan sedikit clear momen di arah bottom lane. Oke. Gak maksimal, gak semuanya, tapi clear momen udah dia dapatkan. Dan saat ini, di mana Anavel tidak memiliki purple buff adalah sebuah waktu yang dimiliki dari tim Anarchy Akira untuk bisa melakukan team fight. Mereka udah melakukan setup, Dreams, Coach Gaming telah terlihat. Tapi nampaknya target utama mereka di sana, bloodshot!
berhasil menyelamatkan The Power of Retribution dan seorang Anafel. Dia mulai masuk, mencoba untuk menyelesaikan sebuah blessing dan from Brans. Tidak bisa mendapatkan banyak hal. Sedangkan dengan Avengers di sana cukup sakit. Dan Anafel, dia harus mundur ke belakang. Maniac akan coba di tangan Anafel. Apakah coba akan datang? Ini dia Maniac from Anafel, harusnya di tangan dari Gusta Lagusta. Dan itu dia, di cover dengan baik oleh seorang Tekashi. Karena dia tahu Tekashi akan mendapatkan momen one last hit dari seorang Tekashi. Nggak bisa mendapatkan Anafel. Iya, dan ternyata energinya tidak cukup ya Habis. sepertinya tadi untuk bisa mendapatkan bahkan Savage di depan mata harusnya. Ya, Tapi sayangnya hampir joki lagi. energi pun itu menjadi penghalang. Hampir joki lagi. Hampir joki. Untung dari awal dia nggak punya purple. Kalau dia punya purple, gua jamin itu udah ada Savage dengan Anafel. Iya, itu udah pasti sih. Tadi nggak bisa turun dari temboknya. Dia nggak bisa turun dari tembok, dia nggak bisa loncat. Dan bahkan di arah top lane sana dengan power yang sangat cepat untuk memberikan clear terhadap Lord. Clear terhadap Lord, bukan clear terhadap wave ya. Ya. Ini case yang berbeda. Ya, karena Super Wave Minion masih ada ya. Yes, Di betul arah sekali. bawah, di arah tengah juga udah di-clear sebenarnya. Tapi untuk in-game equipment kali ini, 12.900 banding 7.400. Kedua belah jungler yang sangat-sangat signifikan. Walaupun memang dari King sekarang udah level 14, tapi Anafel dengan 5 kill yang disumbangkan tanpa terpick off sama sekali. Free farm yang berhasil untuk didapatkan pula, tapi tabrakan terjadi kali ini. Fluffy yang akan menjadi targetnya, apakah akan dikomit karena di arah belakang? Oke, Udah mulai ada follow up damage. tapi nampaknya penalti zone dibalaskan kembali dengan Netherrealm, kembali membuat tim EVOS Glory harus mundur sejenak. Mereka tidak boleh terlalu terburu-buru. Sedangkan akhirnya dari Tekashi kali ini mereka menempel seorang Brans. Meanwhile dari Anafel versus everybody di depan sana membuat para pasukan dari tim kira-kira harus tumbang 2 player. Dan Brans finally akhirnya dia selamat dari invasi yang dilakukan Tekashi. Dan jujur, ngomongin targeting Tekashi, dia bagus banget. Dia Iya. tahu siapa targetnya. Ketempelan. Iya. Brand ketempelan Tekashi. Tapi ya memang Brand yang dipegang ya, tapi Brandsnya pun masih bisa bertahan dan bahkan banget. delivering damage yang membuat Tekashi pun yang akhirnya harus tumbang. 2 pemain hilang dari RRQ Akira kali ini membuat 3 base turret sekarang terekspos. Oke, Anafel punya power untuk memberikan pressure dan purple buff dari King itu dilucuti semua. Bahkan bisa orange buff-nya untuk Brand sekarang. Orange buff dari King untuk Brand, purple-nya untuk Anafel. King udah nggak punya apa-apa lagi. Oke. Purify Gaming terlalu cepat untuk membuat Falcon di depan sana. Dan bahkan para pasukan tim Anarchy Akira terkena Implosion Gaming berhasil menuju ke belakangnya. Duran telah dipicu tapi Anafel belum datang. Ini kerugian di tangan Anarchy Akira. Mereka akan team fight di arah Lord tanpa adanya Netherrealm. Yes, dan Dreams-nya gak tumbang masalahnya. Dreams walaupun memang sudah melakukan flicker, tapi harusnya nanti Implosion di saat fight di area Lord akan sudah siap kembali. Dalam 3 detik Lord akan muncul, sekarang udah kelihatan juga. Tapi memang harus diperhatikan adalah Lewis. Ini juga tipikal yang cukup agresif, flicker wild charge yang akan menjadi powernya. Apakah akan bisa membuat momentum milik dari RRQ Akira? Sakit banget. Fluffy juga nggak bakal kuat bertahan lama di depan sana. Fluffy harus balikin kembali. Minimal dia ada padan dan itu dia. Purify yang berhasil di-trigger oleh seorang Fluffy. Meskipun begitu Anafel dia dengan sangat bijak. Dia tahan semuanya dan akhirnya itu dia. Momen yang ditunggu udah mulai datang. Win of Nature, not of the day. Tapi Implosion for nothing. Membuat Anafel nafsu membunuhmu. Untungnya mereka punya Brans. Di mana semua eksekusi dilakukan oleh seorang Anafel. Dan tidak bisa mendapatkan 1 point kill dari Gusta Lagusta. Brans datang dan sekarang power mereka untuk bisa mendapatkan Lord. Ya, power mereka EVOS Glory kalau dia bisa Ya, dapetin bisa. Lord atau nggak minimal dia bisa mancing Arki Akira datang. Ini the best thing yang bisa mereka Tapi lakukan. harusnya bisa sih. Tapi masalahnya tadi 1 buah shutdown terhadap Anafel ini menjadi tabungan yang pecah untuk RRQ Akira Dreams. Implosion yang memang tadi belum berhasil untuk bisa menciptakan momen. Bisa membuat dari RRQ Akira juga akhirnya mendapatkan momentum mereka. Tapi masalahnya ini dia. Lord yang akhirnya bisa disecure oleh Brand secara sendirian. Ini menjadi 1 momentum lagi untuk EVOS Glory. Dan jangan lupakan Betul sekali. Falcon. Ini bisa membawa nantinya Brands maupun Fluffy dan Dreams untuk Itu ke lini dia. belakang. Dan aku tadi sempat berpikir Anafel berani masuk, mungkin dia punya Sky Pister, ya kan? Tapi ternyata di itemnya tidak ada Sky Pister. Tak ada, dia nggak Jadi FOMO ya. secara tidak langsung dia cukup mengandalkan Endless Battle tadi dong. Ya. Setelah Finvoice masuk Deviant dan true damage yang masuk itu bisa dapetin Roger. Tapi yang mulai harus coba difikirkan kembali secara di atas kertas tertulis dengan resmi kalau Roger itu di atas assassin yang ada Ya, di muka susah. bumi Land of Doubt. Susah, di targetnya susah banget ya. Yes. Dia punya dodging skill, ya kan? Tapi Fight penalti terjadi. zone kali ini masih coba ditahan. Fluffy
Oke, nggak ada yang lihat, it's okay, no problem. Buat para pasukan dari tim Arki, akhirnya mereka berhasil mempertahankan base mereka. Oke, Nggak ada yang lihat, Gi, nggak masalah. aman aja. Aman aja, jadi kita harus coba mundur lagi untuk para pasukan EVOS Glory. Oh, tapi Trilane push loh ini. Trilane Pulse, Bakal dipaksa kah? tapi mereka apakah punya penalty zone untuk ngebukanya? Atau Kan- bahkan implosion? Implosion karena terlalu banyak Purify kali ini. Menurut aku, yang pantas banget untuk diberikan sebagai tumbal, itu penalty zone dibandingkan no Implosion. Yap. Aku lebih suka itu. Kenapa? Fluffy punya banyak banget yang bisa membalas tukar damage. Aku nggak bilang dia akan lifesteal tinggi, tapi tukar damage. Sedangkan kalau misal Dreams udah masuk implosionnya nggak berhasil terkena Purify, nggak ada jalan untuk pulang. Untuk Lebih sustain lah ya buat Ya. Fluffy ya. Dia punya lifesteal, dia punya execution strike-nya betul. juga. Ada damage, Ada ternyata damage. masih worth it. Oke, dan nantinya Implosion akan bisa jadi follow up lagi untuk sisi tambahan ya dari Yes. arah belakang tentu saja. Tapi kita akan melihat dari RRQ akhirnya mereka akan melakukan defense setelah tersisa juga satu base turret di arah tengah. Perbedaan antara kedua belah jungler ini menginjak ke angka 7.000. Bang, ini GPM-nya berapa nanti ya dari Anavel ya, well farm banget walaupun memang tadi udah yang tumbang satu kali shutdown, tapi diversion, sneaky picky king Oke, akan jadi King. target kah? Tapi King lupa kalau dia Wall punya Brass. Dan Wall Charge dia tidak mendapatkan Brass dan juga kelakuan. Lihat Tekashi. Brassnya aku tidak dapat sana dengan ada Curtain Crow. Mundur ke arah belakang. Brass gak boleh, dia harus tumbang. Kalau dia tumbang bahaya. Ini bisa menjadi bencana karena para pasukan dari tim Arki Arkira. Lihat mereka dengan Tempest of Blade satu-satunya pilihan utama dari Anavel. Harus mundur ke arah belakang. Anavel gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi ada Anavel di dalam situ, itu bahaya banget. Kenapa? Brans, Fluffy, Anavel, bayangkan. Iya. Bisa one strike push di arah mid. Mereka cuma kehilangan Gusta, tapi mereka nggak kehilangan King, Lewis, dan juga Tekashi. Yap, dan ini lagi-lagi ada di Seigen kuncinya. Netherrealm yang membuyarkan kalkulasi. Dan juga Purify yang memang akhirnya bisa membuat dari Arki Akira punya kesempatan melakukan fight back setelah inisiasi yang dilakukan pula oleh EVOS Glory. Tapi dengan hilangnya Brans dan juga Fluffy, ini apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang akan langsung di set up oleh pemain-pemain dari EVOS Glory? Karena kayaknya yang bisa megangin ke arah Lord ini bakal cuma ada Fluffy doang di depan. Tapi Dreams Pas sepertinya paham. positioningnya udah mulai ketahuan. Soccer Timernya bisa pas gitu memang ya kalau hero andalan tuh sulit ya. Pegangan ya, Pegangan dia hafal banget timingnya setiap detiknya. unsur hero Tigreal ya tentu saja. Tapi sepertinya untuk Lordnya ini udah mulai diintip-intip nih sama King. Menginjak ke menit 21, jangan lupakan ini adalah Lord yang evolve dan ini adalah game dengan durasi terpanjang sama group stage hari ini ya. Iya, cukup panjang untuk kali ini. Memasuki 21 menit. Kita bakal lihat di mana Arki Akira dia nggak bisa juga mainin Dancing Lord. Dan jujur kalau ngomongin di saat Dancing Lord ini dimenangin oleh EVOS Glory. Dia punya Cloudgun masalah di sana. Yap, Gak harus berdekatan, tapi gimana cipratan air matangnya itu berhasil menuju ke King. splash damage-nya ya. Tapi kalau ngelihat dari EVOS Glory, selama perjalanan mereka sampai ada di MSC ini berat banget sih Bang Oji. Kalau aku lihatnya kayak menangnya juga menang yang bener-bener hard banget gitu loh. Dan terlihat di game kali ini dengan 21 Beda ya? menit, iya cukup sulit gitu loh untuk mereka. Cukup sulit untuk mereka dan ya itu aku harap ini mungkin pemanasan buat Anavel dan kawan-kawan. Masih belum panas mesinnya. Seperti biasa, tapi mungkin di game kedua mereka udah mulai tahu celah yang apa yang mereka bisa dapetin dari Arki Akira kemungkinan. Sedangkan Arki Akira benar-benar tancap gas dari awal. Fluffy, lihat di depan sana, Curtain Cross sudah keluar, ini tandanya Brans gak akan menjadi kunci lagi. Dan ini akan menjadi bebas untuk Brans bisa masuk ke belakang. Oke. Inilah kuncinya Brans untuk bisa masuk ke arah belakang, Ul. Yap, dan berarti yang perlu dihindari dari Brans adalah Luisnya berarti ya. Yes. Untuk Wall wall charge. charge-nya yang cukup mengerikan dari tadi. Bahkan serangan kejut dengan flickernya juga ini berkali-kali membuat dari EVOS Glory mereka kaget. Dan akhirnya kali ini kita akan melihat di menit ke-22 goldnya pun imbang, killnya pun imbang. Purple Buff tapi ini- tolong dia harus ambil dulu sih. Ini Kasusnya takut kayak tadi. yang beda cuma di turretnya aja sih. Ini jadi Purple Buff harus menjadi bensin utama buat Anavel ya. Diperlukan sekali. Tapi memang RRQ Akira sekarang yang menjadi pembeda adalah mereka lumayan ke distract. Lane jauhnya ini produksi Super Wave Minion dilakukan oleh EVOS Glory. 2 biji loh lane jauhnya. Terus-terusan. Iya. Dua Atas. atas bawah ya kan. Ini lane-lane yang nggak bisa mereka gapai dan sedangkan mereka fokus ke arah Tekashi.
Lihat Beras di depan sana, Curtain Curse telah keluar, informasi yang telah didapatkan dan Araki Akira sekalipun dia nggak bisa instan terhadap Lord. Oke. Beda kasusnya kalau misalnya di situ ada Lunox, di situ ada Moskov. Pertukaran tadi 2 orang di atas itu mereka bisa dapetin Lord. Yap, tapi rame banget nih Brand sama Nafel di atas berdua. Oke, tapi lihat dengan respon yang dilakukan oleh seorang Gusta. Dapat soal platform defensif mundur ke arah belakang dan Luis akhirnya sadar kalau dia bisa memberikan pressure dan blazing duet from Bras dengan adanya Winter Crown. Berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan serigala berbulu domba. Ya, dan juga tadi makanya Brand pede untuk bisa buka Blazing Duetnya karena Vengeance-nya tadi udah ke-trigger ya. Iya, betul sekali. Jadi dia cukup langsung bisa membuka Blazing Duetnya dengan Winter Crown yang sekarang efeknya dia udah tetap bisa melakukan ultimate ya, nggak cancel. Dan ini akan momentum. Tapi Fluffy di depan sana, Winter Crown berhasil menyelamatkan dirinya dan belum ada vision yang dibuka untuk dirinya karena masih ditahan dengan ada penalty zone. Akhirnya para pasukan dari tim Araki akhirnya mencoba untuk menabrak balik ke belakang. Anapel is coming, Gusta dengan Travis Soblet berhasil mendapatkan double kill. Looking for triple kill. Kita harus berterima kasih kepada seorang Klauku dengan damage plus yang diberikan. Dan Brans mencoba mencari Tekashi. Personal sekali nampaknya Tekashi ke arah seorang Brans dan Brans ingin membalas. Saya lihat tanpa adanya Vengeance, Tekashi hanya bisa nganggung-nganggung saja membuat para pasukan dari tim EVOS Glory bisa memakan dirinya. Tapi Tekashi bermain dengan sangat baik. Lihat banyak time yang dilakukan. Distraction yang sangat baik. Cuma sayangnya dia nggak punya icon defender. Iya, ini berat banget apalagi tersisa 3 pemain saja dari RRQ Akira. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk di area top lane. While just for nothing membuat para pasukan dari tim RRQ Akira tertangkap 2 playernya dan bahkan hilang dengan blazing dan from Brad. Base yang terbuka sangat besar dan bahkan di EVOS Glory berhasil memantapkan dirinya di game yang pertama. Untuk kali ini cukup panjang tapi pasti. Oke, dan ternyata EVOS